Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Daily. Oh ya, bagi yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan menekan tombol subscribe agar channel kami menjadi semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat untuk membuat dan konten cerita horor buat kalian. Dan untuk malam hari ini kami akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh Twitter @zeropoint. Mari kita simak ceritanya. Kebenaran si manis jembatan Ancol. Sosok perempuan merah yang melegenda yang diyakini masih ada. Yasin, Akamsi pesisir utara, menjadi sebuah saksi kemunculannya. Terakhir kali kala kecelakaan maut angkot yang melindas kepala pria paruh baya hingga pecah tercecer. Si manis jembatan Ancol tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Legenda populer ini masih menjadi momok menakutkan bagi mereka yang melintas di jembatan Ancol. Fenomena ganjil hingga kecelakaan tragis kerap terjadi menyisakan kisah misteri di baliknya. Namun, seperti apa kebenaran sosok perempuan merah yang dijuluki si manis tersebut? Bagaimana eksistensinya di masa kini? Perkenalkan, aku Yasin. Tinggal di pemukiman padat penduduk di pesisir Jakarta yang terletak tak jauh dari jembatan Ancol. Sudah bukan lagi rahasia kalau daerahku memang dikenal rawan, mulai dari kriminal hingga yang tak kasat mata. Sejak kecil sudah seliweran cerita di kampungku, bahkan di balik keramaian daerah kami. Masih banyak misteri gaib yang juga masih eksis. Banyak fenomena ganjil yang terjadi. Mulai dari orang yang tewas tenggelam di kali, padahal dirinya dikenal jago renang. Menurut informasi yang kudengar turun-temurun, kejadian seperti itu bukan sekali atau dua kali. Konon, ada kehidupan gaib di bawah kali yang menarik kaki orang yang berenang sampai tenggelam. Pengakuan paling fenomenal diceritakan oleh Pak Yanto, pria paruh baya yang lumpuh sejak remaja akibat berenang di kali tersebut. Menurut Pak Yanto, dia merasa kakinya seperti dililit sesuatu yang kemudian menariknya ke dasar kali. Untung waktu itu ada Pak Usuk, teman sebayanya yang menjadi saksi sekaligus penolong Pak Yanto hingga bisa ditarik keluar dari air. Keterangan dari Pak Ucuk, ketika ia berhasil keluar dari air, tubuh Pak Yanto terbujur kaku dan kulitnya membiru. Dia pun sempat kejang-kejang. Syukurlah segera dilarikan ke rumah sakit hingga dirinya berhasil diselamatkan. Namun yang aneh ialah sejak hari itu Pak Yanto tidak lagi bisa menggerakkan kakinya. Ia dinyatakan lumpuh. Ada juga cerita dari pamanku yang sakit panas berbulan-bulan setelah memancing di kali dan mendapat ikan seperti ikan lele, namun ukurannya amat sangat panjang. Paman sakit hampir 2 bulan. Dia sering meracau bahkan mengamuk kala malam. Setelah berobat ke orang pintar, ternyata penyebabnya ialah ikan jadi-jadian yang dipancing oleh paman. Agar sembuh, ikan itu harus dilepas kembali ke kali dan paman harus diruqyah. Dan benar saja, setelah melepas ikan kembali ke kali, paman kembali sembuh seperti sedia kala. Dan sejak saat itu dia kapok memancing di kali. Dan satu lagi, lingkungan tempatku tinggal terdiri dari gang-gang padat dengan bangunan rumah yang rapat. Bisa dibilang kampungku selalu ramai dan tak pernah tidur. Namun kampung seramai itu dahulu pernah diteror oleh genderuwo tinggi besar yang kerap menampakkan dirinya. Orang-orang yang nongkrong, mabok, berjudi, pas malam-malam sering menjadi korban teror mereka. Itu terjadi waktu aku kecil. Aku bahkan sampai takut keluar rumah untuk buang air kecil. Itu tadi hanyalah beberapa kisah yang terjadi di kampungku. Namun menurut cerita dari kakek yang merupakan orang asli daerah, katanya makhluk-makhluk itu nggak ada apa-apanya dibanding sosok si manis, perempuan merah penghuni jembatan Ancol yang meninggal dibunuh lalu bangkit untuk balas dendam. Sering terjadi kecelakaan tak wajar di lintasan jembatan Ancol.
Semua kejadian-kejadian ganjil itu pasti dikaitkan dengan sosok si manis. Menurut kakekku, saking besarnya energi si manis, makhluk-makhluk astral lain pada takut dan tunduk padanya, khususnya di daerah jembatan Ancol yang sudah menjadi teritorinya. Si manis tidak sendiri, ada 4 makhluk lain yang turut menemaninya, terdiri dari 3 astral pribumi dan 1 Belanda. Padahal sosok si manis ini dikenal sebagai hantu cantik. Tapi kecantikannya ini kerap menghipnotis orang-orang hingga akhirnya celaka. Sebagai orang yang lahir di era 90-an akhir, aku sempat tidak percaya. Aku menganggap cerita itu hanyalah legenda urban yang diceritakan turun-temurun dan kebetulan dijadikan sinetron. Jadi banyak orang yang pada akhirnya percaya. Perihal kecelakaan yang kerap terjadi mungkin saja memang karena penerangan di sana gelap. Jalannya rusak dan banyak kendaraan ugal-ugalan. Sampai satu waktu, usiaku waktu itu masih 8 tahunan, masih SD, masih suka kelayapan malam-malam. Waktu itu aku sedang bermain Benteng 7, permainan lari-larian lah intinya. Waktu itu aku bersembunyi di warung Butia yang ada di ujung jalan dekat jembatan. Seingatku waktu itu masih sekitar jam 10 malam. Jangan kaget, kenapa jam segitu anak kecil masih dibiarkan main. Di kampung kami itu terbilang biasa, tapi waktu itu jalanan sudah sepi dan gelap. Aku duduk di depan warung sambil meminum es plastik. Waktu itu entah mengapa pandanganku fokus ke arah jembatan. Di tengah jembatan aku melihat perempuan mengenakan pakaian tudung merah. Perempuan itu tersenyum kepadaku. Aku pun memperhatikannya. Ya, yang namanya anak kecil kalau diliatin ya ngeliatin balik lah. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mau nyebrang. Aku melihat perempuan merah itu seperti menemani orang itu untuk nyebrang. Kelihatan kayak orang dekat. Tapi tiba-tiba dari kejauhan ada angkot yang melaju kencang sampai klakson-klakson. Anehnya orang yang nyebrang itu kayak nggak ngelihat ke arah angkot yang sudah semakin dekat. Aku pun panik, mau teriak ngasih tahu tapi tenggorokan kayak tertahan. Dan saat angkot sudah semakin dekat ke mereka, perempuan merah itu menoleh ke arahku dan dia malah tersenyum lebar seperti orang sengaja. Dan sampai akhirnya angkot itu menabrak orang tersebut sampai bercencit dan menabrak sisi jalan. Supir angkot tewas dan orang yang tertabrak pun juga tewas di tempat. Tapi hal yang paling membuatku gemetar ialah ketika penumpang yang duduk di sisi pintu jatuh terlempar, kemudian kepalanya tergeleng angkot tersebut hingga pecah dan darahnya muncrat jauh. Astagfirullah, kalau ingat itu aku masih gemeter dan mual. Namun anehnya aku nggak melihat perempuan merah itu di sana. Tapi aku melihat dia tiba-tiba duduk di sampingku dengan bersimpah darah seolah menemaniku menyaksikan kecelakaan itu. Dari situ aku gak ingat apa-apa lagi. Kata orang yang menggendongku pulang, aku pingsan seketika setelah melihat kecelakaan itu. Padahal seingatku aku hilang sadar setelah melihat perempuan itu duduk di sampingku. Entah siapa sosok perempuan itu, tapi sebagaimana cerita yang beredar, aku mengira dia adalah si manis jembatan Ancol.